Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi mengenai IHSG dan Danantara ya teman-teman ya. Jadi banyak yang berpendapat bahwa peluncuran Danantara ini mempengaruhi IHSG ya, sehingga asing keluar dari Indonesia ya. Akibatnya IHSG terperosok. Nah, kemudian setelah sempat terperosok, nah tiba-tiba IHSG naik lagi teman-teman. Jadi IHSG naik lagi, dan setelah naik terperosok lagi. Nah, ini kira-kira kedepannya seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat berita nih, coba nih, Danantara makin dilirik investor, IHSG kembali menguat. Nah, ini kan setelah IHSG sempat merosot tajam itu ya. Di sini merosot saat peluncuran Danantara Boy Thohir Sesumbar berjasa bikin IHSG naik. Kata Rosan, IHSG biris usai peluncuran Danantara. Nah ini Boy Thohir pamer bikin IHSG rebound setelah sempat lesu. Nah, kita harus benar-benar tahu ya teman-teman ya. Terutama kita itu kan retail ya. Kita itu retail ya. Jadi dari sisi apapun kita itu posisinya lemah, sehingga kalau kita ikut-ikutan tren ya, tren investor-investor besar ya, bagaimana mereka bisa menaikkan atau menurunkan harga suatu saham dengan sangat mudah ya. Karena apa ya? Karena mereka itu punya cadangan tunai yang besar, punya jumlah saham yang besar ya. Jadi mereka untuk menaikkan atau menurunkan suatu saham atau bursa itu mereka itu punya teman-teman. Berkaca dari krisis tahun 98 ya coba ya. Krisis 98 ini 98. Nah, ini krisis 98 ini penyebabnya apa nih? Utang luar negeri yang tinggi. Nah, ini sekarang apakah terjadi? Terjadi, teman-teman. Nilai tukar rupiah yang melemah terjadi enggak? Terjadi. Kelemahan sistem perbankan terjadi. Ketidakstabilan politik. Nah, ini masih, kalau saya lihat nih, stabilan politik masih lumayan bagus lah ya. Krisis regional, nah ini yang kita nggak bisa prediksi. Yang berikutnya adalah kesalahan pemerintah ya. Kesalahan pemerintah itu kesalahan dalam membuat kebijakan ya. Ya termasuk Danantara ini teman-teman. Danantara ini apakah salah apa enggak, kita kan belum bisa membuktikan ya. Cuman dengan melihat tingkat kepercayaan publik bahwa selama ini pemerintah mengelola dana itu selalu ujung-ujungnya banyak dikorupsi. Banyak sekali ya kasus Jiwasraya, kasus Pertamina, kasus macam-macam lah. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi malah ternyata hanya digunakan untuk kepentingan sekelompok orang ya, dan itu menguntungkan mereka ya. Dan akibatnya rakyat yang akan terdampak ya. Nah, sekarang dampaknya ini coba kita lihat ya, kebangkrutan masalah perusahaan. Sekarang ada enggak? Ada, banyak sekali ya. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan banyak. Depresiasi nilai rupiah sudah. Runtuhnya gelembung keuangan spekulatif. Nah, ini mungkin baru proses ya. Jatuhnya pasar saham. Nah, ini proses juga. Gagal bayar pemerintah, ini belum tahu. Nah, ini mudah-mudahan nggak terjadi nih yang kerusuhan sosial dan politik. Kalau ini terjadi, lengkap sudah ini. Krisis 98 sudah di depan mata ya. Nah, kalau kita sebagai investor saham, kita itu harus selalu ini teman-teman. Punya strategi dan ini rencana jangka panjang ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau teman-teman ikut-ikutan ya, trading, cut loss, scalping, dan itu teman-teman akan habis dananya. Teman-teman tuh dananya berapa? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar tuh nggak ada apa-apanya. Yang investor-investor besar, investor foreign tuh luar negeri itu dananya triliunan. Nah, dengan adanya Danantara ini sebenarnya bagus juga sih ya, kalau dikelola dengan baik ya.
Kalau dikelola dengan baik, dengan modal 1000 triliun ya, nggak tahu ini modalnya dalam bentuk cash apa aset ya, nggak tahu ya. Tapi kalau dalam bentuk cash itu 1000 triliun itu luar biasa besar ya. Kalau untuk menstabilkan IHSG aja bisa. Masalahnya nih teman-teman. Dan antara itu juga seperti investor asing ya. Mereka itu juga investor ya. Mereka tuh ingin mencari cuan ya. Caranya mencari cuan ya mereka cuannya dari retail seperti kita. Saat kita cut loss, kemudian mereka masuk, kemudian harganya dinaikkan, pas harganya naik, mereka jualan, kita telat jualan, akhirnya kita rugi, kita cut loss lagi, makin lama makin habis. Jadi saya prediksi ya ini mungkin inilah apa, bisa ya bisa tidak ya, namanya juga prediksi. IHSG itu kan fluktuatif teman-teman, sangat fluktuatif. Karena apa ya? Ada perang dagang. Jelas investor asing itu juga mereka juga mencari cuan ya. Mereka tuh kan mencari cuan, mencari mana bursa-bursa yang sudah di bottom ya, yang sudah harga di bawah, mereka akan masuk. Tapi saat harganya tinggi, mereka akan jualan. Nah, jadi di situ ya, jadi sangat fluktuatif. Apalagi ada kebijakan short selling. Wah, itu makin kacau ya. Short selling itu kan artinya suatu saham yang turun itu kita malah dapat untung, teman-teman. Jadi kita beli saham terus berharap sahamnya itu turun. Karena kita hanya ibaratnya kita hanya pinjam jumlah lotnya. Misalnya kita beli saham BRI 100 lot. Saat harga saham BRI itu turun dari harga itu turun misalnya 20%. Nah, 100 lotnya itu harus kita kembalikan ya. Kita kan untung. Untungnya di situ. Jadi makin fluktuatif ya. Nah, kalau sudah bursa makin fluktuatif, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tetap ini teman-teman. Kita punya plan A, plan B. Plan A-nya adalah kita berharap membeli suatu saham dan beberapa waktu ke depan itu cuan ya. Nah, kalau kita berhasil masuk di suatu saham yang rutin bagi dividen, itu kita udah cuan teman-teman. Asal nggak dijual itu udah kita cuan. Walaupun dividennya kecil nggak masalah. Kayak BCA aja lah. BCA itu dividennya mungkin kalau kita lihat yieldnya itu cuma 2%. Tapi kalau untuk yang pemegang saham BCA yang jangka panjang ya sudah 5 tahun, udah 10 tahun itu nilai 2% itu ternyata besar ya dari aset pertama mereka masuk ya ke BCA ya. Jadi nggak 2%, bisa jadi 4, 5 atau 8% ya tergantung dia masuk di harga berapa. Makin dia masuk di harga bawah ya makin besar ya yieldnya. Nah, begitu juga dengan saham-saham yang sektor komoditas ya. Seperti Adro, PTBA, kemudian ITMG atau NTR. Nah, itu kita sebenarnya sudah cuan di depan mata, teman-teman. Apa ya dividen itu? Jadi saat harga sahamnya turun, ya udah kita masuk dalam posisi kalau kita masih yakin bahwa ini sahamnya ini mau turun lagi ya bertahap aja masuknya. Yang penting jumlah lot kita itu bertambah. Nah, kalau nanti terjadi krisis gimana? Krisis itu kan kalau kita lihat ya, itu selalu ada ya, tahun 98, 2008, itu ada hampir berapa itu, 20 tahun. Nah, sekarang sudah 2008, 2028 ya mungkin ya, 2008 tambah 20 tahun, 2028. Kemungkinan bisa aja 2028, sekarang 2025 ya. Ini mungkin udah mulai mendekati ke sana. Nah, untuk mensiasati itu ya kita harus punya plan B, teman-teman. Plan B-nya apa? Kita punya cadangan cash. Ya berkaca dari kisi-kisi itu kan begitu harga saham jatuh rontok, terutama saham-saham yang bagus ya.
itu nggak nyampe setahun 2 tahun sudah balik lebih tinggi dari harga sebelumnya, teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir berlebihan, tetapi kita punya inilah apa cara mensiasati ya. Krisis itu mungkin selalu ada ya. Cuman bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai saat krisis kita nggak punya dana cadangan sama sekali. Nah, ini namanya konyol karena kita sudah bisa belajar dari sejarah. Kalau orang-orang zaman dulu ya, investor-investor zaman dulu itu kan nggak banyak tahu data ya, karena data itu terbatas ya. Kayak harga saham zaman dulu tahun 2008, 2009 itu kita nggak bisa akses dari internet kayak gini, teman-teman. Harga saham itu lewat apa itu surat kabar itu kan, misalnya Kompas. Saya masih ingat tuh tahun 2008 itu ngumpulin Kompas dari tahun ke tahun itu kan. Oh, harga sahamnya ini ternyata naik gitu. Nah, sekarang itu kan sudah terbuka banget ya. Kita mau nyari informasi apa aja bisa ya. Walaupun kadang informasi itu menjadi distorsi ya. Kadang berita itu dibuat untuk kepentingan tertentu. Misalnya saham A, yuk kita naikkan ya. Bikin berita yang bagus tentang saham A ini. Nah, nanti begitu naik jualan. Yang sudah pegang sahamnya banyak jualan. Ya itu biasa aja. Tapi dalam konteks investasi jangka panjang, hal-hal yang seperti itu tuh nggak terlalu pengaruh besar. Jadi tetap aja teman-teman fokus di jumlah lotnya, kemudian ketika sahamnya turun, seperti sekarang ya, BCA, BRI turun, ya udah masuk aja. Kan lumayan itu. Bentar lagi bagi dividen kok sahamnya turun kan, biarin aja. Masuk. Ya di hold lah paling nggak 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Paling tidak dapat dividennya. Ya ini lebih tenang ya. Kalian itu menghadapi harga saham yang fluktuatif itu nggak akan bingung ya. Jadi lebih santai, lebih rileks. Oke ya, itu dulu teman-teman. Pembahasan pagi ini ya, di hari Minggu ini ya. Bagi teman-teman yang masih berpuasa ya, selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita dan bisa sampai akhir ya Ramadan, kemudian Lebaran ya, kita bisa saling bermaafan di tengah kondisi ekonomi yang mungkin agak berat ya kali ini ya. Teman-teman tetap harus tenang, tetap harus bisa berpikir secara jernih, mengambil keputusan dengan baik. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Dan teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio ya. Kadang-kadang saya bikin video khusus juga untuk di teman-teman di channel, tapi nggak terlalu sering teman-teman, yang penting-penting aja. Kalau intinya itu udah saya bikin ya di video yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.